Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam hari Minggu, salam hari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di dalam ibadah kita di gereja masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Kantate ini, Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023, yaitu 1 Tawari 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya membacakan bagi kita semua, demikianlah bunyi firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Dia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di Minggu Kantate ini kita disapa oleh firman Tuhan agar seluruh makhluk, seluruh orang percaya menyanyikan lagu yang baru kepada Tuhan. Lagu dengan ungkapan hati yang bersih dan kemauan yang tulus untuk memuji Tuhan. Di Minggu Kantate ini, Raja Daud mengajak kita semua agar menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Apa yang menghantar Raja Daud untuk mengajak kita semua menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan? Yang pertama, keberhasilan Raja Daud, yaitu membawa tabut perjanjian Tuhan ke Yerusalem. Dan ini yang dipercaya oleh bangsa Israel, bahwa tabut perjanjian Tuhan, poti perpadanan debata, itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah mereka dan di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau mereka meyakini Tuhan hadir, itu menunjukkan bahwa mereka akan diberkati turun-temurun. Mereka akan diberkati secara personal, keluarga, dan juga komunitas. Itu yang sangat disyukuri oleh Raja Daud dan juga para pelayan ibadah di Israel. Daud mengajak para penyanyi untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, dan juga para pemain musik untuk juga boleh mengiringi lagu nyanyian yang baru kepada Tuhan. Dan juga para imam dalam pelayanan firman juga tetap bernyanyi. Jadi dalam konteks ini, Raja Daud mengajak seluruh bangsa itu untuk bernyanyi kepada Tuhan, karena tabut perjanjian Tuhan telah hadir di tengah-tengah mereka, telah hadir di Yerusalem sebagai pusat ibadah dan pusat kerajaan Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang kedua yang disyukuri oleh Daud, dengan kemampuan yang datang dari Tuhan, Daud berhasil mempersatukan kedua belah suku Israel, dan mereka menjadi kuat yang disebut dengan kerajaan Israel Raya. Dan Daud menjadi raja sebagai yang memimpin mereka dan juga membawa mereka di dalam ibadah kepada Tuhan melalui imam-imam, para penyanyi, dan juga pemain musik di tengah-tengah ibadah Israel. Dalam kedua keberhasilan itu, Daud mengajak seluruh rakyat Israel, seluruh orang percaya yang kepada Tuhan, agar mereka semua bernyanyilah bagi Tuhan. Hai segenap bumi, bernyanyilah bagi Tuhan, karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka hari demi hari. Pengertian keselamatan bukan hanya keselamatan setiap hari, atau keselamatan di surga bagi orang-orang percaya, tetapi pengertian keselamatan hari demi hari
bahwa mereka menyadari, Raja Daud menyadari, dan juga jemaat Tuhan menyadari bahwa Tuhan memberkati mereka hari demi hari. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan memberkati anak-anak mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka. Dan yang sangat penting, mereka meyakini bahwa Tuhan memberkati mereka di dalam harapan-harapan mereka selanjutnya. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bernyanyi memuji Tuhan bukan hanya karena keberhasilan. Kita tentu juga tahu tentang Daud. Tragedi cintanya dengan Batseba itu menunjukkan sisi kelemahannya sebagai laki-laki, sisi kelemahannya juga sebagai raja. Tetapi dia dengan tulus hati memohon ampun kepada Tuhan bahwa dia telah melakukan dosa kepada Tuhan. Itu juga hal yang luar biasa yang perlu kita syukuri, bahwa Daud juga menyadari dalam keterbatasan dan kekurangan dan keberdosaannya, dia datang kepada Tuhan memohon ampun, dan Tuhan mengampuninya dan menguduskannya. Jadi tidak ada alasan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita datang ke gereja, kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dengan alasan bahwa aku tidak layak memuji Tuhan, bahwa aku tidak layak datang ke gereja, aku orang berdosa, aku orang yang begitu najis, aku orang yang begitu bersalah. Seperti Daud telah melakukannya, demikian kita juga. Kecenderungan kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, dan melakukan dosa. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Di dalam pengampunan Tuhan dan dalam pengkudusannya, kita dilayakkan memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian yang baru. Daud mengajak seluruh rakyat Israel untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, agar mereka mendapat berkat-berkat Tuhan yang baru di dalam kehidupannya. Bukan hanya itu saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Daud juga mengajak supaya kabarkanlah keselamatan Tuhan. Kabarkanlah keselamatan Tuhan dimanapun kamu berada. Beritakanlah bahwa keselamatan Tuhan telah hadir dalam keluarga kita. Keselamatan Tuhan telah hadir di Yerusalem. Keselamatan Tuhan telah hadir dalam diri kita masing-masing. Dan itu yang terus dinyanyikan mereka hari demi hari dan juga setiap ibadah mereka. Kemudian Daud juga mengajak kita semua untuk menceritakan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di antara suku-suku bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Daud sebagai Raja Israel Raya hidup juga di antara bangsa-bangsa. Dengan kemuliaan Tuhan, mereka menceritakan bahwa Tuhan memberkati mereka. Bukan hanya kepada bangsa-bangsa, tetapi mereka juga menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada suku-suku bangsa, karena Tuhan memberkati suku-suku Israel. Demikian juga kita semua sebagai gereja Batak, khususnya HKBP, yang juga berasal dari suku bangsa Batak, khususnya Batak Toba. Kita juga harus menceritakan kepada suku-suku kita, kepada keturunan kita, kepada marga-marga kita, akan perbuatan Tuhan kepada kita, dan kita sampai saat ini boleh diberkati oleh Tuhan. Kemudian Daud mengajak kita bahwa Tuhan itu sungguh besar, Tuhan itu sangat layak dipuji, karena begitu dahsyatnya Dia. Tuhan juga mengalahkan Allah-Allah yang disebutkan bahwa mereka itu tidak berguna. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Dialah layak yang diagungkan, Dialah Tuhan yang layak disemarakkan, dan Dialah Tuhan yang layak menerima pujian, dan kita semua menerima sukacita dan kekuatan dari Tuhan untuk itu. Hanya kepada Tuhan sajalah kita beribadah, hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kepada kita akan diberkati hari demi hari, generasi demi generasi. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan? Yang pertama, bagi kita yang mau bernyanyi dengan nyanyian baru bagi Tuhan, harus ada kemauan dari hati kita yang tulus. Kalau kita mau memuji Tuhan, kalau kita mau menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan dari surga untuk setiap kita.
Itu yang sangat penting, kemauan kita untuk menyanyikan nyanyian baru, kemauan kita untuk memuji Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan memampukan kita untuk itu. Yang kedua adalah orang-orang percaya yang mau menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan adalah orang-orang yang melakukannya dengan tulus, bukan dengan paksaan, bukan dengan tekanan, bukan juga supaya dilihat orang, tetapi setiap kita yang menyanyikan dengan tulus, kita merasakan, mensyukuri akan kebaikan dan anugerah Tuhan bagi kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan juga untuk anak-anak kami dalam ibadah di Minggu Kantate ini, mari kita sebentar meninggalkan sebentar kemiskinan kita, kesusahan kita, masalah-masalah yang menimpa kita. Tetapi kita sudah mulai menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kalau nyanyian bagi kita diri sendiri, atau juga mungkin nyanyian bagi orang lain, itu sangat terbatas. Tetapi nyanyian bagian Tuhan, itu yang sungguh kita respon dalam iman kita yang bertumbuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam aktivitas kita, dan juga dalam gereja kita. Kiranya dari generasi ke generasi mengajak semua orang percaya, bahkan mengajak seluruh bumi ini akan memuji Tuhan, karena Tuhan telah baik kepada kita. Tuhan telah memelihara kita, dan Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati keluarga kita, juga anak-anak kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam.